Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sekali polemik maupun perdebatan mengenai nasab para habaib yang diduga nasabnya terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada video kali ini saya tidak akan ikut campur dalam masalah tersebut karena memang bukan ranah saya. Melainkan di sini saya akan menanggapi statement dari oknum yang mengatakan bahwa ketika ada seorang syarifah yang menikahi orang biasa, maka pernikahan tersebut dihukumi zina. Sebelum itu, mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Bila orang biasa menikahi syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi syarifah maka hukumnya haram dan zina. Nah, apakah benar sih seperti itu? Mari kita cross-check bersama-sama. Teman-teman sekalian, sebelumnya harus kita pahami dulu nih, apa itu definisi nikah, syarat rukunnya, dan siapa saja sih wanita yang haram untuk dinikahi. Adapun definisi nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafadz ijab dan qabul. Sedangkan syarat rukunnya itu ada 5. Zauj atau calon suami, zaujah atau calon istri, wali, 2 orang saksi, dan lafadz ijab qabul. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu definisi nikah, syarat rukunnya. Namun tidak cukup dari situ teman-teman. Ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan ketika hendak menikah, yaitu kita harus memperhatikan bahwa calon istri atau wanita yang ingin kita nikahi itu tidak termasuk mahram kita. Sebelumnya mahram itu apa sih? Mahram adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi karena jalur nasab itu ada 7. Yang pertama, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuannya saudara laki-laki atau keponakan, anak perempuannya saudara perempuan atau juga keponakan, dan yang keenam bibi dari ayah, dan yang ketujuh adalah bibi dari ibu. Kemudian ada lagi nih, beberapa mahram atau wanita yang haram dinikahi sebab persusuan, juga ada 7. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sesusu. Yang ketiga, anak perempuan saudara laki-laki sesusu. Yang keempat, anak perempuan saudara perempuan sesusu. Dan yang kelima, bibi susuan atau saudara susuan dari ayah. Yang keenam, saudara susuan ibu. Dan yang terakhir, anak perempuan susuan atau yang menyusu kepada istri kita. Teman-teman sekalian, dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan terhadap pertanyaan kita yang di awal tadi. Apabila ada seorang syarifah yang menikahi orang biasa, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka bisa dipastikan bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah dan tidak dihukumi zina. Permasalahan yang kedua, di video tersebut juga dikatakan bahwa ketika ada syarifah yang menikahi orang biasa, maka nasabnya terputus. Apakah benar seperti itu? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa ada 2 kategori jalur seseorang bisa bernasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah melalui jalur nasab itu sendiri, yakni mereka adalah orang-orang keturunan Sayyidah Fatimah melalui jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Yang kedua, melalui jalur sebab, yakni mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Pendapat tersebut selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW
Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata bahwa Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan juga dirham, bukan juga dinar. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu, mereka yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang berilmu, baik itu dzurriyyah secara nasab maupun secara sebab. Apabila ternyata ada dzurriyyah Rasul yang secara nasab sekaligus menjadi ulama, maka lengkaplah dia karena keilmuan dan sekaligus memiliki keturunan darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Patutlah kiranya dari penjelasan tersebut bisa menjadi counter dari sebuah statement yang mengatakan bahwa satu Habib bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai alim. Bisa saya pastikan bahwa statement tersebut tidak mendasar dan hanya keluar dari mulut-mulut orang yang fanatik buta. Maka tidak heran teman-teman apabila Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa sikap fanatik adalah musibah yang nyata, yang di dalamnya terdapat kerugian yang sangat besar. Semoga bisa dipahami dengan baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.